Tapi kalau sudah tua malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetuk, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wadai'. Harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya? Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, kuntu qalilatan fakatsartani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000 dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya.
Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau tadi sudah saya jelaskan 3 golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah. Orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari 3 golongan tadi. Kalau 3 golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka 3 golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga 3, lawanan dari yang 3 tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala. Aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta, lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dapat 2-3 jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul. Seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrus? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar.
pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan sang raja di raja. Entah waktu berputar masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwa Allah. Yang pantas boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah, selebihnya wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Tetapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun. Pejabat sombong barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau disombongi? Orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya. Melarat, miskin, sombong, minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasad. Aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat, baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan mau. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah stempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, wa bughdi lisaykhil fasik asyad. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi
kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tua aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi